Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mengedarkan sabu-sabu kuli bangunan di kota Palembang, diringkus polisi. Diduga mengantuk, pengendara motor tewas usai motor yang dikendarai menabrak truk parkir di Jalan Lintas Sumatera. Harga beras di pasar tradisional kota Palembang terus melonjak. Harga beras di pasar tradisional di kota Palembang terus merangkak naik. Kenaikan harga sebesar Rp15.000 hingga Rp26.000 per karung. Dan kondisi ini tentu memberatkan pembeli dan juga pedagang. Sudah 2 pekan ini, harga beras di kota Palembang terus mengalami kenaikan. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, harga beras terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp15.000 hingga Rp26.000 per karung untuk ukuran 20 kg. Adapun jenis beras yang mengalami kenaikan adalah semua beras jenis lokal maupun impor. Kenaikan harga beras ini telah dirasakan pedagang sejak awal pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kenaikan harga beras berlangsung secara bertahap dan telah terjadi sebanyak 4 kali. Menurut pedagang, 1 karung beras premium ukuran 20 kg yang semula di harga Rp190.000 saat dijual Rp216.000. Dari harga 190 sampai sekarang 216.000. Ya, itu naiknya bertahap atau gimana, Pak? Naiknya bertahap. Pertama naik 5.000, keduanya 5.000, ketiganya 10.000, keempatnya 6.000. Naiknya harga beras ini dikeluhkan warga yang terpaksa mengurangi jumlah pembeliannya. Harga pembelian ini kami beli 20 kilo, sekarang menjadi 5 kilo. Kalau pajak kurang, tidak beras naik. Pajak pemerintah harus dituruni, kasihan mengisi rakyat kecil. Naiknya harga beras ini mengakibatkan omset pendapatan para pedagang berkurang drastis hingga 40% lebih karena sepi pembeli. Masyarakat berharap agar pemerintah mengambil langkah konkret agar harga beras di pasaran tidak terus meroket sehingga membebani rakyat kecil. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Palang Merah Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat program Desa Siaga Darah. Setiap desa akan dibentuk relawan donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 50 relawan ikut mendonorkan darah mereka kepada petugas PMI Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Desa Baturaden, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan ini dalam rangka program Desa Siaga Darah yang dibentuk Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Desa Siaga Darah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan darah di daerah tersebut. Nantinya di setiap desa akan dibentuk relawan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah guna kepentingan medis. Menurut Ketua PMI Ogan Komering Ulu, kebutuhan darah di Kabupaten Ogan Komering Ulu mencapai 300 hingga 700 kantong per bulannya. 300 sampai 700 kantong per bulan. Nah ini menjadi kendala karena khususnya kawan-kawan dari desa itu kadang kebingungan mau cari darah. Padahal darah terbaik itu adalah darah keluarga, darah dari rekan-rekan mereka itu yang terbaik. Makanya kita ngajak mereka berubah cara berpikirnya. Kita buatkan desa-desa siaga darah. Jadi kalau ada kebutuhan darah itu akan di-backup oleh desanya masing-masing. Dengan terbentuknya Desa Siaga Darah ini diharapkan stok darah di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan tersedia setiap saat. Kini ada 2 desa yang menjadi Desa Siaga Darah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Desa Baturaden dan Desa Martajaya, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Program Desa Siaga Darah ini akan terus dikembangkan hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Guna menjamin keselamatan berlalu lintas, pemerintah daerah Sumatera Selatan bersama Polda Sumatera Selatan menjalin kerjasama untuk menekan tingginya pelanggaran over dimension, overloading atau odol di wilayah Sumatera Selatan. Pemerintah daerah Sumatera Selatan menggandeng Dinas Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan dalam perjanjian kerjasama terkait pengandalian pelanggaran lalu lintas. Perjanjian ini disahkan di Aula Ditlantas Polda Sumatera Selatan di Jalan POM 9 Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Belakangan ini kerap terjadi pelanggaran over dimension overloading atau odol. Istilah odol ini digunakan pada kendaraan yang membawa muatan melebihi dari semestinya. Tingginya angka pelanggaran ini sangat meresahkan masyarakat, lantaran menyebabkan kerusakan jalan hingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tak hanya merugikan masyarakat, pelanggaran ini juga merugikan negara terutama dalam kerugian material yang terbilang tidak sedikit. Melalui kerjasama ini, pihak kepolisian bertugas mengawasi sekaligus menegakkan hukum sesuai kebijakan yang berlaku di tahun ini. Sementara itu, dari pemerintah daerah Sumatera Selatan, rencananya akan menyiapkan 17 unit timbangan digital portable mobile secara bertahap hingga tahun depan. Merupakan gagasan dari Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda itu untuk mengurai daripada pelanggaran odol yang selama ini meresahkan masyarakat, yang tentunya merugikan bagi kita sekalian. Makanya kita dari mulai saat ini dengan ditadakannya PKS ini mudah-mudahan kita bisa untuk meminimalis daripada pelanggaran odol tersebut. Timbangan-timbangan ini nantinya ditempatkan di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan guna menertibkan dan menekan pelanggaran odol. Selain itu, pihaknya juga akan mempersiapkan penyempurnaan regulasi terkait timbang-menimbang muatan kendaraan. Ide dari Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda untuk melakukan penertiban odol ini dengan menggunakan timbangan portable, yang mana selama ini ada pos-pos penimbangan. Ini kita bekerjasama dengan Dirlantas untuk pelaksanaan daripada pengawasan dan penindakan terhadap angkutan barang, terutama untuk angkutan barang. Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini, kendaraan yang bermuatan lebih akan dikenakan sanksi berupa denda hingga hukuman penjara maksimal 1 tahun. Yanuari Hrom melaporkan dari Kota Palembang. Bantuan sosial diberikan Polres Ogan Komering Ulu terhadap warga terdampak dari kenaikan BBM di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sasaran utama kali ini adalah pengemudi ojek, supir angkot, dan petugas kebersihan. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat di tengah kondisi kenaikan harga BBM. Petugas dari Polres Ogan Komering Ulu membagikan 300 paket sembako kepada pengemudi ojek, sopir angkot, dan petugas kebersihan di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bantuan ini bertujuan membantu warga yang terdampak kenaikan BBM. Bantuan disambut gembira para pengemudi ojek pangkalan yang biasa mangkal di Jalan Lintas Sumatera, Batu Raja, Muara Enim. Sebab naiknya harga BBM telah berimbas terhadap menurunnya pendapatan mereka. Membantulah kan untuk perekonomian sehari-hari. Kenaikan BBM terdampak tidak Pak? Terdampak juga Pak. Tapi ya namanya kita ini kita rakyat biasa kan. Alhamdulillah kami akan terus melanjutkan kegiatan ini sampai masyarakat betul-betul merasakan bahwa kepedulian Polri terhadap masyarakat begitu besar. Polres Ogan Komering Ulu sendiri akan membagikan 1.000 paket sembako terhadap warga yang terdampak kenaikan harga BBM di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diharapkan bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat di tengah sulitnya ekonomi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.